Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami coba menginventarisir dalam rangka dampak COVID-19 ya, di Indonesia, lebih khusus Kalimantan Barat, kita khususkan lagi di Kota Singkawang. Untuk itu berinisiatiflah para relawan dan teman-teman semuanya dalam rangka melihat dampak yang sangat memprihatinkan khususnya di Kota Singkawang. Hari ini kita melihat ya, COVID-19 ini sudah masuk ke bulan kedua, yang mana dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat ini adalah masyarakat kaum ke bawah. Nah, dalam kesempatan itu kita coba mencari formasi dalam rangka berpartisipasi membantu pemerintah dan bersama kawan-kawan relawan untuk agar COVID-19 ini dampaknya tidak terlalu parah, khususnya dari kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Singkawang. Nah, timbul pikiran dari kita para relawan lebih khusus untuk bersinergi bersama-sama teman-teman yang ada. Nah, yang perlu kita perhatikan memang khususnya para pekerja yang ada di Kota Singkawang, yang bisa kita katakan menengah ke bawah, buruh ataupun berpenghasilan rendah. Nah, dalam kesempatan ini, kalau seandainya COVID-19 ini berjalan cukup panjang di Kota Singkawang, dampak yang paling terasa itu masalah kehidupan, yaitu bagaimana mencukupi kebutuhan pangan. Nah, kesempatan ini kami bersama teman-teman Serikat Buruh Patriot Pancasila bersama Bung Robi, kebetulan mereka bergotong royong bersama-sama teman-teman relawan, dan terbentuklah suatu wadah ingin menginventarisir bagaimana perusahaan-perusahaan itu yang terdampak dalam situasi COVID-19 ini. Tentunya ada buruh-buruh, para pekerja yang dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita sebagai masyarakat yang peduli dengan lingkungan itu, yang di PHK ataupun yang dirumahkan sangat jauh dari kondisi biasanya, khususnya di Kota Singkawang. Mungkin masalah pangan dan kehidupan lainnya. Nah, mungkin di sini ada saudara saya, Ketua Buruh Serikat Buruh Patriot Pancasila, Bung Robi ya, yang kita ingin menanyakan yang mana tadi siang tanggal berapa? Tanggal 27 April mereka itu sudah membuka posko pengaduan bagi para pekerja, dan langsung saya menanyakan kepada saudara saya, Ketua Serikat Buruh Patriot Pancasila. Nah, dalam kesempatan ini langsung ya hadir ketuanya yang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman para pekerja. Jadi langsung saja Bung Robi, yang jelas masyarakat bertanya, apa fungsi dan manfaat posko COVID-19 ketenagakerjaan ini di Kota Singkawang kita buka. Nah, mungkin Bung Robi bisa menjelaskan kepada teman-teman maupun pada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban sekaligus pertanyaan lah dari teman-teman semuanya, para pekerja dan buruh. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bung Fikri. Jadi alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di sini. Jadi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Robi Sanjaya, Ketua DPC Serikat Buruh Patriot Pancasila. Jadi benar, kami membuka posko COVID-19 ketenagakerjaan, dan memang hari ini tanggal 27 April 2020 ini kami baru mulai. Jadi tadi diresmikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Kota Singkawang. Posko itu sebenarnya kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, kemudian juga Serikat Buruh Patriot Pancasila dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Singkawang. Nah, jadi apa fungsinya? Memang di latar belakangi pendirian ini fungsinya khususnya untuk pendataan.
pendataan buruh-buruh dan tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan. Nah, kenapa ini hadir? Kenapa harus didata? Kenapa dari SBBP kami ini mau mendata? Karena ternyata banyak laporan-laporan justru dari tenaga kerja yang masuk ke kita yang bahwa melaporkan mereka itu dirumahkan dan ada di PHK. Nah, hal ini kami sampaikan ke Disnaker bahwa masih banyak laporan-laporan tenaga kerja atau buruh yang dirumahkan. Sementara Disnaker sendiri itu pun katanya sudah menyurati perusahaan-perusahaan. Rupanya kayaknya sepertinya dari banyak perusahaan yang disurati oleh pemerintah, tapi sedikit yang merespon itu, Bung. Nah, jadi hanya sedikit, justru malah pekerja-pekerjanya yang melapor kita, kemungkinan menurut kita itu mereka lebih enak di serikat buruh melapornya dibanding ke dinas, kali itu segan itu biasanya kan gitu. Administrasi. Mereka nggak kantor mungkin segan atau apa kan. Jadi itu dasarnya, sehingga kita sampaikan kepada Disnaker dan alhamdulillah disambut baik oleh Kepala Dinas kemarin bahwa kita bentuklah posko COVID-19 ketenagakerjaan ini, kita mulai hari ini. Begitu. Oke, baik Bung. Ini kesan yang dilihat masyarakat memang posko ini dibuatkan memang untuk para pengangguran lah yang jelasnya, para pengangguran mungkin yang dipecat ataupun yang tidak bekerja. Nah, sejauh ini Bung Robi, Serikat Buruh Patriot Pancasila ya, ini berkontribusinya di bidang apa saja? Memang pertanyaan yang banyak memang orang-orang yang nganggur nih, misalnya saya ambil contoh mungkin para tukang mungkin dan lainnya. Dan serikat buruh ini memang dikenal banyak yang ngadu itu dari perusahaan. Nah, dari perusahaan yang mungkin tidak terakomodir keluh kesahnya mereka, entah dirumahkan ataupun gaji kurang. Nah, langsung Bung Robi, mungkin kita minta statement yang khusus untuk para pekerja harian lah ya. Pekerja harian, apakah ada untuk fasilitas ini untuk disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi memang pekerja itu ada dibagi dua, informal dan formal. Nah, jadi kalau di perusahaan-perusahaan itu kita anggap memang pekerja formal. Kalau informal itu pekerja lepas, pekerja harian kayak itu kan. Nah, cuma memang dari hari pertama kita buka posko ini, memang ada beberapa pekerja-pekerja yang kita anggap pekerja informal itu, seperti tukang dan sebagainya. Kemudian pekerja lepas itu yang tidak ada apa namanya dinaungi oleh perusahaan. Nah, untuk hal ini memang kita perlu koordinasi lagi dengan Disnaker, karena kita kan tugas kita hanya mendata itu. Mendata, tetapi mendata pekerja yang formal di perusahaan-perusahaan, kemudian di yang ada inilah payung perusahaannya. Nah, gitu. Nah, tetapi kan memang dari serikat buruh ini namanya pekerja itu kan kriterianya kan orang yang mendapat upah. Kan? Nah, ini juga menjadi masukan kepada kami juga untuk nanti kami akan diskusikan kepada Disnaker yang sebagai yang punya program. Baik ya, untuk pertanyaan dari teman-teman yang bekerja harian ataupun buruh lepas, bisa dikatakan itu buruh informal ya. Informal sudah dijawab oleh Ketua SBBP bahwa masyarakat yang merasa pekerja harian itu boleh ya untuk datang ke posko COVID-19 di Jalan Bukit Barisan, mau ke Rumah Sakit Abdul Aziz. Di situ sudah terpasang posko SBBP untuk mengakomodir semuanya keluhan dari masyarakat pekerja. Nah, lanjut saya sampaikan kepada Bung Robi bagaimana bentuk perjuangan dari Serikat Buruh
Patriot Pancasila Kota Singkawang ini terhadap buruh pekerja ataupun buruh pekerja ataupun apa namanya ya, yang terdampak ya, buruh pekerja yang terdampak COVID-19 ini. Bentuk perjuangannya setelah mereka datang ke posko Bung Robi, mereka yang daftar. Terus setelah itu kan diinventarisir, dapatlah data ya, bisa dapatlah data sekian jumlah orang. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan oleh Serikat Buruh Patriot Pancasila ini? Jadi kembali jadi memang ide awal pembentukan posko ini kan memang ada kesamaan persepsi antara kita dengan pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, bahwa mengharapkan semua orang-orang yang terdampak yang di PHK atau yang dirumahkan itu mendapat bantuan. Nah, artinya sehingga cuma persoalannya kan data yang tidak maksimal yang ada saat ini, makanya kita ngambil bagian untuk melakukan pendataan. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah terdata, maka data ini akan kita bawa ke Disnaker. Nah, jadi Disnaker yang akan mengajukan ke dinas sosial atau pemerintah intinya. Karena yang kita tahu selama ini kan pemerintah begitu gencar untuk membantu masyarakat yang terdampak. Nah, cuma yang persoalannya saat ini yang kita melihat ternyata banyak pekerja-pekerja buruh yang dirumahkan yang belum terdaftar. Nah, itu. Nah, di situ sekitarnya. Jadi artinya kita sepanjang itu memperjuangkan buruh, maka kita akan mendukung apapun itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di Snaker ketika ada program mereka, karena sebelum kita mendirikan posko ini sudah ada program mereka di Snaker itu membantu buruh dan pekerja kan. Nah, jadi ini kita anggap ini tahap kedua itu, tahap berikutnya. Makanya kita membuka pendataan, laporan kepada karyawan-karyawan yang memang lapor kita sebelumnya, yang mereka tidak terdaftar. Nah, itu yang perjuangan kita lakukan. Jadi tadi Bung Robi menyampaikan mengumpulkan data, setelah data itu terkumpul membawa ke Disnaker. Nah, jadi ini jadi harapan dan pertanyaan, mungkin pertanyaan sebagai masyarakat ataupun teman-teman buruh ataupun pekerja. Apakah mereka setelah mengadukan aduan, mengisi formulir, mengisi data itu, terus Serikat Buruh Patriot Pancasila ini hanya mengakomodir data mereka yang terdampak COVID-19 lalu dibawa ke Disnaker, selesai kerjaan ke PSBB ini? Pertanyaan yang bagus, Mbak Bung Fikri. Jadi tidak seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa berdirinya posko ini kan atas kerjasama Disnaker, SBPP dan PKBI. Nah, artinya ada satu kesepahaman persepsi bahwa buruh-buruh yang terdampak baik PHK atau yang dirumahkan itu harus dibantu. Nah, artinya perjuangan bersama, artinya baik itu Disnaker, baik itu Serikat Buruh dan PKBI. Nah, artinya perjuangannya sampai kemana? Sampai mendapatkan hasil. Itu yang ingin kita yang kita perjuangkan gitu. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini memang lagi fokusnya kepada orang terdampak. Nah, untuk kepada dinas terkait seperti Serikat Buruh ini kan memang fokusnya ke tenaga kerja, kemudian dinas terkait tenaga kerja. Nah, jadi memang kita fokus bagaimana tenaga kerja yang terdata ini kita perjuangkan sampai mendapatkan hasil itu. Ya, baik ya, Bung Robi. Saya ulang ya dari ulasan tadi kita. Pertama, bentuk perjuangan para pekerja ataupun buruh formal dan non formal. Dan yang kedua sudah dijawab tentang bentuk perjuangan yang akan diperjuangkan Serikat Buruh Patriot Pancasila. Nah, masalah cerita terdampak nih Bung Robi. Semuanya dari golongan menengah ke atas terdampak dengan akibat COVID-19 ini, baik sisi ekonomi ataupun secara sosial. Nah,
memang hari ini disoroti semuanya yang terdampak itu para pekerja harian. Nah, hampir ketinggalan yang selama ini kita lihat di mata kita, yaitu bagaimana nasib para pejuang honor ya. Pejuang honor maksudnya itu para guru honor yang sebagaimana sekolah-sekolah buka itu mereka mendapatkan gaji itu dihitung per jam. Nah, kalau istilah terdampak itu masalah terdampak dan akibat sepertinya sama dengan para buruh ataupun pekerja harian. Nah, mereka nganggur juga dan mungkin tidak mendapatkan fasilitas. Mungkin dalam kesempatan ini ada pertanyaan, memang ini dari teman saya yang guru honor, bagaimana untuk mengadukan nasib mereka. Apakah mereka bisa mengadu atau bisa difasilitasi untuk mengadukan nasib mereka di Serikat Buruh Patriot Pancasila ini? Bagaimana Bung Robi? Terima kasih Bung Jikri, jadi pertanyaannya luar biasa. Jadi kalau guru dan guru honor ya, yeah. Ya kalau setahu kita sih memang harusnya PGRI ya, gitu ya. Yeah. Nah tapi memang dari Serikat Buruh sih tentu pasti yang terkait siapapun yang tenaga kerja kita akan menjadi bagian kita untuk yang kita perjuangkan. Namun untuk guru honorer ini kan terkait dengan, karena itu kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Kalau guru ini kan pasti terkait dengan Dinas Pendidikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk saat ini kita belum bisa menjawab apakah di posko kita ini untuk bisa fasilitasi, tentu bisa belum dijawab. Tapi yang pasti untuk guru honor nanti akan kita komunikasikan dengan Dinas Pendidikan nanti. Itu yang mungkin untuk saat ini yang bisa kita jawab lah. Tapi apakah para guru honor nih bisa daftar ke posko ataupun sementara mengkomunikasikan dulu secara personal dari Serikat Buruh ini? Ya itu tadi. Jadi untuk ke posko kita masih belum bisa menjawab. Iya. Karena ini berarti lain lagi kerjasamanya. Betul. Karena ini khusus untuk buruh ya. Tapi karena ini terkait juga dengan pekerja, juga namanya guru honor juga pekerja. Iya. Kerja informal. Jadi nanti akan kita komunikasikan dengan dinas terkait dengan Dinas Pendidikan. Baik. Ya. Terakhir kita tutup dari wawancara ini, mudah-mudahan masyarakat, para pekerja khususnya, mendapatkan informasi secara jelas dari wawancara ini, dan kami harapkan mendapatkan manfaatnya lah, biar tidak simpang siur, karena kita langsung berkomunikasi dengan Ketua Serikat Buruh Patriot Pancasila. Nih terakhir Bung Robi, ini yang sudah viral nih kemana-mana, termasuk saya juga pengen minta beras 20 kilo ya. Nah, karena semuanya terdampak ya, baik dari saya terdampak, kameramennya pun terdampak juga kan. Nah, jadi bagaimana itu kabarnya dan ceritanya berkenaan dengan 20 kilo beras akan didapatkan kalau yang daftar ya, terdaftar. Nah, mohon jawaban itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan kartu prakerja. Nah, mungkin yang pertama ini mau diklarifikasi atau disampaikan. Ya, jadi tentang yang viral itu tentang 20 kilo itu. Jadi pertama kita bicara tentang posko ini. Memang dari hari pertama kita daftar, kita buka posko tadi ini. Jadi memang banyak ternyata pekerja buruh yang dirumahkan itu yang belum terdaftar. Ini artinya antusias daripada kawan-kawan pekerja atau buruh itu untuk untuk melaporkan dirinya untuk dirumahkan itu sangat besar sekali. Nah, persoalan 20 kilo itu program pertama dari Disnaker kemarin yang sudah diberikan. Jadi kemarin, jadi artinya begini. Jadi program ini tergantung daripada anggaran daripada pemerintah, kan? Nah, jadi bisa saja misal nanti kemarin 20 kilo. Nah, bisa saja hari ini 10 kilo ditambah apa lagi, dan itu tergantung pada anggaran yang tersedia, Bung. Nah, ya pada prinsipnya memang fokus kita ada bagaimana
kita bersama-sama membantu kawan-kawan pekerja yang dirumahkan itu dibantulah gitu. Nah, sampai mendapatkan bantuan gitu. Persoalan yang bantuannya sebesar apa itu kan tergantung dari peranggaran. Nah, kita paham, sangat paham sekali bagaimana kan tidak semua tidak hanya buruh yang dibantu. Nah, itu tadi juga banyak juga seperti guru honor yang juga mungkin belum kita perhatikan gitu. Nah, kemudian terkait dengan kartu prakerja. Nah, ini kan kartu prakerja ini terkait dengan kesulitan daripada kawan-kawan buruh. Itu kesulitannya itu online. Online. Jadi dengan berbagai macam persyaratan dan sebagainya macamnya yang kita ketahui, bahkan banyak juga beredar kata bayar lah apalah gitu kan, yang padahal itu gratis. Nah, maka kita mendata kawan-kawan pekerja yang dirumahkan yang di PHK ini untuk nanti mendapatkan informasi terkait itu gitu. Di posko SBPP kita akan nanti kita minta bantukan juga dengan Disnaker. Ini bersifat kayak seperti petunjuk menjelaskan itu proses-prosesnya seperti apa. Contohnya segini, di salah satu syaratnya itu kan ada email. Email. Nah, jadi kadang-kadang email ini kita kan tidak terlalu ini ya. Tidak semuanya buruh punya. Tidak semuanya buruh punya. Kemudian ada juga yang punya lupa password. Nah, disinilah yang kita akan dampingi kawan-kawan buruh untuk kita arahkan seperti itu. Nah, jadi seperti itu yang klarifikasi kita. Pada prinsipnya kita mengharapkan kerjasama yang kita lakukan dengan dinas dan kita dari Serikat Buruh itu sama persepsinya, bagaimana kawan-kawan yang dirumahkan itu mendapatkan bantuan lah, gitu. Mendapatkan hasil lah, minimal apalah yang bisa diberikan. Gitu. Nah, jadi memang yang 20 kilo itu memang itu program pertama kemarin. Nah, kalau yang berikutnya namanya buruh ini, Bung Dikri, artinya ada perhatian dari pemerintah itu luar biasa sebenarnya mereka. Nah, contohnya apa? Kan baru hari pertama mereka begitu antusias, ternyata banyak yang tidak terdata. Tidak terdata dan tidak mendapatkan bantuan ya. Tidak dilihat gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya persoalan perhatian saya sebenarnya. Jadi saya mewakili dari Serikat Buruh untuk menggugah daripada pemerintah, kebetulan juga dinas terkait juga sangat mendukung juga, supaya ada kawan-kawan ini yang belum terdata ini kita data, kemudian kita ajukan kepada dinas, nanti dinas yang akan memperjuangkannya bersama-sama dengan kita. Nah, kemudian juga kita harapkan namanya posko, makanya posko kita itu posko bersama melawan COVID. Nah, artinya kita hari ini kita semuanya terdampak gitu. Nah, artinya kita harus saling memaklumi, saling memahami, saling berbagi gitu. Nah, artinya kita tidak harapan daripada buruh itu kan kenapa mereka dapat kita tidak dapat. Nah, itu aja pesan-pesannya. Baik. Nah, jadi terakhir ini yang ingin diklarifikasi bahwa tentang bantuan 20 kilo dari pemerintah itu bertahap ya, didapatkan bertahap. Yang kemarin sudah dibagikan lah ya. Nah, yang kedua ini yang viral itu memang dipublikasikan dari program pertama yang dianjurkan pemerintah. Yang dipublikasikan pemerintah, setelah ini berjalan, yang 20 kilo udah jalan, yang belum dapat nih akan diperjuangkan oleh SBPP. Nah, nanti Disnaker bersama-sama pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Intinya perjuangan posko ini bagaimana kawan-kawan buruh, para pekerja ini yang terdampak ini mendapatkan perhatian. Nah, jangan sampai dari posko ini hanya untuk ini hanya untuk daftar, yang dapat terdampak sekian, tapi perjuangannya tidak mencapaikan hasil. Nah, itu yang jadikan pertanyaan, yang menjadikan harapan bagi kawan-kawan pekerja buruh untuk berbondong-bondong lah mengadukan nasib mereka yang terdampak COVID-19 ini. Mungkin statement terakhir Bung Robi sebelum saya tutup di pertemuan hari ini, silakan. Ya, jadi
persoalan COVID-19 ini adalah persoalan bersama. Nah, jadi kami dari Serikat Buruh juga ingin juga berkontribusi untuk membantu pemerintah yang selama ini kita tahu bahwa ketika pemerintah berbuat, apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang inti seperti itu. Jadi karena kita ngambil bidang ketenagakerjaan, maka kita fokus ketenagakerjaan. Jadi harapan kita bahwa kawan-kawan buruh yang dirumahkan, yang di PHK, itu wajib diperhatikan juga, gitu kan. Tetapi memang ada syaratnya. Nah, syaratnya artinya pertama bahwa dia bekerja di Singkawang. Nah, kemudian dia juga harus bernik Singkawang. Nah, gitu. Singkawang. Kemudian juga kalau dia sudah dapat dari kelurahan, mereka dapat. Bisa dapat lagi. Karena ini berbagi, kita berbagi nih kan. Betul, ya. Nah, jadi begitu. Nah, kembali lagi kita berbagi ini. Jadi ada hal yang penting yang perlu kita pahami, bahwa di masyarakat bawah itu tingkat berbaginya itu tinggi itu. Contohnya seperti 20 kilo ini kan program pemerintah, kan artinya pemerintah pusat kemarin kan, dari provinsi 20 kilo. Tapi karena tidak ada kejadian tidak semua terdapat, akhirnya mereka berbagi 10 kilo. Ada yang 5 kilo, ada juga. Ada 5 kilo, ada 10 kilo kan. Sama dapat gitu. Nah, di sini sebenarnya persoalan intinya bahwa perhatian itu yang mereka terutama buruh yang diharapkan seperti itu. Ketika sudah ada perhatian pemerintah, itu berarti mereka tidak dilupakan gitu. Nah, itu yang inti seperti itu yang ingin kita harapkan, ingin kita yang kita perjuangkan seperti itu. Baik, itu pertemuan kita pada hari ini. Baik ya, terakhir tadi sudah kita dengarkan statement terakhir dari Bung Robi selaku Ketua Serikat Buruh Patriot Pancasila Kota Singkawang, dan kita memuji ya, mengapresiasi sungguh luar biasa ya, meskipun dalam COVID-19 ini memang kita semuanya harus di rumah saja, tapi karena kita melihat terdampak dan kita peduli kepada masyarakat dan teman-teman yang sangat peduli akibat dampaknya COVID-19 ini ya, secara menyeluruh dan merata. Ternyata teman-teman dari Serikat Buruh ini berinisiatif ya, dengan pemerintah bersinergi untuk memperjuangkan nasib masyarakat, lebih khususnya para pekerja dan buruh. Dan kita mengapresiasi bentuk perjuangan yang mereka perjuangkan ini, khususnya para buruh dan para pekerja. Mengapresiasinya ini setelah mereka berbuat untuk mengakomodir keperluan kita menunggu dengan bersabar ya, kita tunggu sampai betul-betul perjuangan ini mendapatkan hasil. Nah, kita mendapatkan hasil dari apa yang diperjuangkan oleh Serikat Buruh Patriot Pancasila ini dengan dinas terkait, lebih khusus dari Dinas Ketenagakerjaan. Demikian sahabat semuanya, mudah-mudahan ini informasi bermanfaat bagi kita semuanya, dan lebih khusus kita perhatian lah di semua elemen menengah, atas dan bawah, karena dampak COVID-19 ini sangat kita rasakan semuanya. Nah, pesan terakhir dari kami, tetap jaga persatuan, jaga kesehatan, dan kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan Indonesia segera pulih. Jaya Serikat Buruh Patriot Pancasila Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.